Ala kulli hal, para rawuh, para hadirin, saya percaya betul. Apalagi orang-orang alim di Jawa. Kula niki yang hanya ngaji tidak lama ya. Kadang kula nggih iri kalih Gus Baha niku. Kula nderek musyawarah wusta ten Sarang. Utusan Kajen. Saya umurnya waktu itu masih 17 tahun. Gus Baha niku roise niku. Saya lihat beliau yang mimpin. Memang Gus Baha dari dulu begitu, saya sudah tahu. Jadi moderator dari Lirboyo mengeluarkan ibarat, Gus saya mau bicara. Dari kitab Kanzur Raghibin baru dibaca sebentar oleh Gus Baha langsung dipenggak. Wes salah sama terus no, aku sapal ujungnya sapal. Jadi saya ngeliat Gus Baha gini itu saya nggak heran, itu dari zaman dulu udah begitu. Wes sapal tak waco ya. Tapi saya iri seperti beliau-beliau ini. Masya Allah ngajinya lama nih. Iri pula. Status tiang alim yang luar biasa, ngaji kalim Mbah Mun lama, karena memang jadi orang alim itu harus mulazamah yang lama, ngajinya lama. Saya punya pengalaman Basul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang Brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya, dan itu bagus. Wong ndak hamiyah jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Basul Masail. Dan saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab. Kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus. Tadi Kausan bilang Abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khawfid. Anil khari terus hanya dibuang tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak ya lumayan lah gitu sudah bagus. Begini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, mau nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel nggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saya tes, saya itu khatam ihya setengah apal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah Kula nih Gus Kausan. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna, sangat mendalam, sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Ada manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang
kasih. Kalau nggak mau mati artinya nggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munakosyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul, ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng Jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan iya ari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawa sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Jadi nggak ikut ngaji, dapat Panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Katut keramat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, Gus, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau ndak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, mati ini atus ya berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad gak suka seperti koyok seradi dosa ya guyu. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh.
Minhat sama tolibin, yang satu pakai masdar minhat, yang satu pakai jamak mudzakkar salim tolibin. Terus dirubah Zakaria Ansori jadi manhajut tulab. Itu kan akal-akalan toh. Tolibin kalau dijamakkan taksir kan memang tulab. Tolib kan boleh tulab, boleh tolibin. Dibully sama Zakaria Ansori, wa takfiri bidzalik aw lam takfiril asli kada wa kada. Zakaria Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibaweh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibaweh. Biasa beliau bilang wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walaysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih, wis hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Kalau ini udang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah nu pengapesan ya pernah suka. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya sibuk bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Ba ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Nggak apa-apa lah, saya mati betul, saya mati santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen ora iso ngaji lho. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji, oh iku ora istihad, iku ngawur sini. Istihad itu harus ora alim. Alim itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Kalau perlu khataman ya? Ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Langsung khataman. Ayo. Tak tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Mbah Hasyim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ku ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji aja tukum qabilna. Repot terus. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kitab popo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek Syekh Yasin, sakake Syekh Yasin. Sanatem Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin. Kebayang enggak Syekh Yasin maca
Jurumiyah. Mergo apa yang aku muni sanate ning ndi? Ning Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai. Yang muridnya jadi kiai kan isin nak sanate itu Ustaz Iqbal karena jadi ustaz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustaz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada ustaz tapi ngajinya sama Ustaz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boy orang itu punya akhlak sidik lah. Foto Mbah Qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya. Pokoknya acaranya ruame ngono tok kenangan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirih. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirih. Terus wafatani babu kada wa kada. Ketika yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Sayyid Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang ngampalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Iya. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku, jadi ini masih kalah saja. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji dengan saksi ini mau sitok, ini pas aku ngaji ini saksi wakil jadi. Jadi untung beliau di bangsa, tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan tuh bahasa saya aman.